ulang-ulang. Sukses barokah. Ini bayang. Dua saja. Kan nanti masih sedikit ya, belum ada isinya, belum ada variasinya. Satu nanti yang kita mau buat gini Pak, kalau posisinya seperti ini, Bapak lengkapin dulu bagian sini Pak. Ini identitas Bapak ada di sini kan. Contoh ini sumber barokah, nanti orang yang bisa dihubungi, nama yang bisa dihubungi, baru emailnya apa, baru nomor telepon, nomor ponsel, sama sosial medianya, baru alamat. Nah ini nanti ditambahin cara bagaimana cara nambahnya, itu yang penting kan ya. Nah, cara nambahnya gini, saya hapus dulu ya. Nah, pilihnya di sini Pak, di kontak person. Caranya gini, tambahkan ya, dari kontak personnya atau online supportnya, tambah online support. Nah di sini nanti nama bebas, kalau ada nama usahanya buat nama usahanya ya, boleh juga kalau artinya sumber barokah boleh gitu ya, bebas Kak. Kita buat di sini saya pakai punya saya dulu, nanti Bapak buat punya sendiri. Nah di sini kontak personnya orang yang bisa dihubungi. Jadi ya, kalau harus kitanya ya, terserah OCS ya, terserah. Jadi pada saat nomor telepon itu mau dihubungi, dia udah tahu siapa orang yang mau dihubungi gitu ya. Siapa, kasih saya, ini nama saya aja, Bapak nanti diisi Pak ya, boleh nanti juga nggak apa-apa diisi tadi pakai gini, apa namanya, mungkin nggak kita pakai 2 CS aja, koma aja kalau mau dibuat Pak, dibuat koma aja di sini, contoh Harry. Nah kemudian di sini emailnya boleh 1, boleh 2, boleh 3, kita pakai kalau 1 di sini, kalau 2 tambahkan di sini ya. Jadi saya punya 2 email, terus sama ini kalau ada 3, 4, 5 ya. Tapi bagusnya sih ya nggak usah banyak-banyak biar orang nggak bingung juga. Iya. Nomor telepon ini biasanya sih nomor telepon untuk nomor telepon kantor atau nomor telepon rumah, pakai kode kan. Iya. Tapi kalau memang zaman sekarang sering orang nggak pakai lagi, maunya nomor handphone gitu kan, udah pakai nomor handphone aja ya. Pakai nomor handphone. Nah ini pakai kosong nggak apa-apa ya. Kemudian nomornya kalau ada 2 dibuat lagi di sini. Ini fax nggak usah. Ini nomor ponsel utama. Katakanlah nomor handphone tadi itu yang utama juga gitu kan. Ya nggak apa-apa diulang lagi di sini. Tetap diulang. Kemudian ini nggak ada PIN PBB, nomor WA. Handphone itu juga WA-nya gitu kan. Buat kita harusin aja. Nah, kalau 2 taruh di sini, tetap 2 kalau ada 2. Nah ini baru link Facebook. Kalau Bapak punya Facebook, buat aja linknya di sini. Contoh kalau ini, yang punya Facebook saya linknya nih. Cara ngambilnya di sini Pak. Cara ngambil link Facebooknya, masuk dulu ke Facebook. Ya. Terus ambil linknya ini. Ini sih. Nah ini. Klik tombol yang ini Pak. Nah klik ini link, ini dikopikan ya, ini dikopikan, masukkan ke sini ya. Itu nggak harus misalnya
kita usaha kita tadi punya akun Facebook, itunya Iya bisa itu. nggak harus pribadinya. Justru jangan pribadi pak. Ini nanti jangan dia yang malah ngurusin pribadi kita. Iya. Ini kan buat satu akun untuk usaha itu, Iya. buat baru. Artinya kan dia pilih Facebook ini karena apa? Dia pengen lihat detailnya. Bapak ini punya apa sih? Karena kita menampilkan Facebook, berarti dia beranggapan di situ ada produk Iya. yang mau dilihat gitu kan. Nah, Twitternya juga sama, pakai auto Twitter yang produk ya, jangan yang pribadi. Skype sama. Nah, kemudian alamat itu diisi aja, biasalah alamat sendiri kan. Alamat ini nomor 1, kode pesat, isi sendiri aja nggak apa-apa. Kota saya kasih, Bapak nanti sesuaikan Pak ya. Ya, siap. Nah, kemudian negara Indonesia. Udah, cuman gini aja sih sini. Ini kalau Bapak punya website tempat lain gitu, website yang lain. Biasanya kan ada orang punya website officer. Website officer itu hanya menjelaskan apa itu kantornya, apa usahanya. Contoh di situ hanya ada ya struktur organisasi, ya. Kemudian di situ ada produk dan dia tidak jualan, cuma memperkenalkan diri aja. Biasanya ada seperti itu. Nah, atau boleh juga kalau Bapak tetap punya website jualan juga, tapi website lain nggak apa-apa, buat aja di sini. Ya, nama domainnya jadi isi seperti ini. Walaupun tetap WP, ini kan WSP juga nih. Iya. Nggak apa-apa. Jadi ada produk lain, artinya supaya orang bisa lihat kalau ada aja mau lebih detail lagi gitu. Sama ini juga kalau punya 2 atau 5 website. Oke, kalau sudah tinggal submit. Nah, setelah submit nanti jadi begini. Bukan. Saya punya. Ini ya, share business. Nah, ini untuk sini kanan. Oke. Yang kiri tadi Bapak udah buat ini kan, kategori kan? Coba lihat kategori. Oke. Terus kita lihat satu lagi, yang perlu lagi yang mau kita kerjakan itu meta SEO utama. Nah, meta title-nya ini itu buat judul kalau kita pilih di sini kayak gini Pak. Ini kan ada judul nih. Nah, itu masih meta title Bapak buat. Nah, coba kayak punya saya nih, online shop. Nah, itu gantinya di sini Pak. Ya, dari meta SEO utama ganti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada keyword, meta keyword. Meta keyword itu buat keyword utama. Tapi kalau seandainya keyword utamanya lebih dari 1, pisahkan koma aja. Contoh kita lihat gini, Bapak punya tadi sarung tangan kiper gitu ya. Kita sini buat sini. Sarung tangan kiper, koma. Apalagi jaket training ya, jaket. Ini keyword utamanya jaket training kan? Ini jaket training. Apa lagi? Bisa diambilkan dari keyword semua yang ada di sini ya. Dari sini semua. Macam bola ya, bola. Terus apa lagi? Celana training. Nah, dari Bapak buat di sini aja semua nanti. Maksimal berapa banyak Pak? Kalau nggak salah ini 150 kalau nggak salah. Karakter apa kalimat? Karakter. Terus data meta deskripsi, data ini meta deskripsinya yang menjual Pak, yang menawarkan. Contoh gini, bisa Bapak buat gini. Setiap Anda membeli produk kami dapat hadiah ini atau ada diskon ini yang gitu-gitu. Jadi menawarkan, penawaran jatuhnya. Iya. Macam-macam lah. Tapi ini kalau produknya satu nice. Produk Bapak kan satu nice kan? Untuk olahraga, baju olahraga, alat olahraganya semua satu nice.
Beda halnya kalau seandainya kayak tumpang sari kan banyak. Beda-beda itu ya. Nah, kalau itu di isinya aja Pak. Beda jenis produk, beda ini. Banyak produknya lah gitu. Nah, itu kan susah kita jelaskan di sini. Ya. Atau kalau itu buat bahasanya global aja. Ya. Contoh gini, kalau seandainya tumpang sari itu ya. Produk yang kami tawarkan. Jadi dibuat general aja ya. Produk yang kami tawarkan kami jamin asli itu bahasanya, jadi ada kayak jaminan juga. Jamin murah. Nah artinya jamin murah, artinya semua produk itu mau produk apapun dalam situ kita hanya buat apa, meyakinkan orang aja. Oke, terus nanti meta pendukung nggak usah nanti deh saya ajarin ya, karena kita belum masuk meta pendukung. Ini apa nih orang? Kita itu submit. Oke. Nah ini nanti otomatis berubah Pak. Nanti otomatis dia berubah di sini. Jadi kan udah, kalau saya kan nggak udah jadi gitu. Iya. Nanti bapak yang ininya nih berubah. Oke. Nah setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan? Itu untuk menyusun investasi utama. Nah yang penting sekarang kita coba, karena udah postingannya udah banyak. Ambil contoh saya punya bapak aja langsung ya. Ini anggap udah ada, belum diinspeksi Pak ya? Belum. Udah diajarin? Belum. Nah sekarang ini kan kelihatan masih, oh ini tadi belum kita isi ya, nanti bapak isi Pak ya, yang hubungi kami. Ini kan kalau kita lagi lihat kan sepi banget ini. Iya. Kosong kiri, kosong kanan ya. Nah ini kita tambahin Pak, kita tambahin namanya banner. Jadi banner di sini bukan hanya sebatas sembarangan banner, artinya supaya ada tampilannya atau supaya kelihatan bagus, enggak. Itu salah satu teknik optimasi juga bannernya ya. Jadi gini, banner itu nanti kalau orang klik itu bisa menunjuk ke satu link. Contoh gini, karena bapak merasa ini adalah produk unggulan saya, jadi saya mau naikkan ini. Ya, saya mau naikkan ini pakai banner. Nah itu rencananya kita gitu ya, tapi saya nggak punya fotonya. Ambil contoh aja dulu ya, nanti bapak ganti. Masuk aja di Ambil dari salah satu sini aja ya. web saya. Mana yang nggak, saya mau nyari yang bagus yang mana? Enggak, contoh di atas aja Pak, itu kan nanti produknya ini aja deh. juga akan saya ganti semua. Ini ya, saya ambil ini ya. Oke, ini saya ambil dulu. Nah, satu lagi, kalau bapak buat gambar, gunakan keyword. Kalau maunya seperti ini Pak. Jadi ini kan rental laptop ini kan keyword. Jadi bapak kalau punya gambar, kumpulin dulu satu gambar. Nah dibuat keyword. Contoh kalau ini kan tadi apa, jaket apa tadi Pak? Jaket training. Jaket training ya. Nah ini saya buat harus pakai keyword. Jadi pakai jaket. Nah kalau di sini juga tidak boleh ada spasi. Tapi pun harus, seandainya harus dibuat terpisah antara jaket dan training, dibuat garis gini Pak. Yang training. Nah terus buat lagi gini, siapa tahu jaket training itu lebih dari satu. Nanti buat 01, 02, 03 gitu. Nah, kenapa saya wajibkan harus pakai keyword? Itu nanti efeknya di sini Pak. Nah, Bapak lihat ini. Kenapa di sini ada gambar, di sini nggak ada gambar? Di sini ada gambar, di sini juga nggak ada gambar tuh. Itu kenapa Pak? Kenapa dia di sini nggak ada gambar?
Karena waktu dia buat gambarnya nggak pakai keyword. Ya, ada keyword. Ya. Nah kalau ini muncul karena ini gambarnya keyword. Nah itu apa? Itu efeknya, makanya Itu di letak penyimpanan ya, misalnya saya moto begitu. Ya. waktu mau diupload ke sini aja Pak. Oh. Ya, waktu mau diupload. Jadi bagusnya gini, sebelum diupload Bapak kumpulin aja dulu gambarnya. Oke. Terus rename semua gambar. Rename gambar pakai keyword. Contoh kalau bola ya udah bola 01. Kalau yang pojok apa? Pak di itu Apa namanya itu? perintis April pojok. Pojok. Tadi kan training ya. Jadi jaket training juga gitu juga nama filenya. Apalagi jual deker sama satu doang kan. Terus jual jersey sepak bola. Nah ini jersey sepak bola ini dibuat tiga kata. Jadi jersey garis datar, sepak garis datar, bola. Ya. Buat nama filenya. Nah coba saya lihat ini nama filenya apa. Nah ini udah benar, cuma di sini ada ini nih. Jadi nggak benar, ada ini nih. Ini udah jelas jual jersey, ya. Cuma ada ininya. Nah saya pakai gini. Nggak usah pakai jual, jersey aja, jersey sepak bola ya. Nah saya ada dua. Terus tadi kita mau masuk ke sini, kita coba masuk ke banner, masuk ke master data, pilih gambar ya. Untuk buat banner itu masuk master data, pilih gambar. Ini master datanya, ini gambarnya. Oke. Nah baru input gambar, nah baru di sini kita pilih gambar mana yang mau dipasang sebagai banner, dipilih aja. Nah saya mau pakai jersey deh. Oke. Jersey. Nah halaman web artinya gambar jersey itu nanti Bapak maunya muncul di mana? Karena bisa gini juga Mas. Bisa juga kita mau muncul di sini di beranda. Tapi ada kalanya juga kita pengen munculnya pada saat orang klik jersey, harusnya di sini juga muncul, ya kan? Nah, itu ditentukan di situ di atas. Kalau seandainya kita ambil contoh, nanti gambar jersey baju tadi ya. Ini jersey training. Tadi jersey sepak bola mana? Nggak ada lagi jersey, cuma satu. Jersey aja. Yang di jersey. Oh ini ya. Nah, kalau nanti kita pada saat orang klik kategori ini muncul di sini banner. Nah, ini kopikan Pak. Ini kopikan. Masukkan ke sini nama halaman webnya. Oke. Nah kemudian kemana lagi? Nah, image text ini dibuat aja nama apa? Jersey sepak bola. Terus isi teks nanti gini, ada gambar. Di banner itu ada gambar, terus ada tulisan di sini keterangannya. Nah itu apa yang kita buat, ya boleh bebas ya, bebas. Nah boleh juga gini, kami menyediakan jersey ya, dengan bahan terbaik. Contoh, Bapak nanti boleh ganti-ganti ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada ini Pak. Pada saat jersey itu diklik, pada saat si banner itu diklik, dia harusnya buka apa? Oh. Ya, begituin ya. Jadi kalau saat ini di sini ada banner nih. Terus saya klik bannernya. Dia buka apa nih? Nah, boleh juga bisa buka boleh langsung ke beranda atau buka produk lain atau terserah. Bagusnya sih kalau ada di sini banyak. Ini kan kalau banyak di sini. Jadi waktu buka banner, suruh buka ke sini aja, ambil satu. Jadi kalau orang buka banner jersey dia harus masuk ke sini, ke sininya. Nah linknya diambil, linknya dikopikan ya, link dikopikan.
masukkan ke tadi rencana kita di sini nih. Oke. Oke. Nah, kemudian ada pilihannya, tinggal ini banner kolom kiri atau banner kolom kanan, mau taruh di mana bannernya ya. Nah, pada saat nanti ini dibuka, ini di kiri apa di kanan. Oke. Nah, kalau Bapak mungkin bisa bebas ya, bebas saja. Saya ambil kanan dulu. Oke, baru submit. Coba kita lihat hasilnya. Di sini bukan, enggak. Ini pada saat diklik, ya kan? Nanti dia adanya setelah di kategori. Begitu dia klik kategori, nah, ini maju kategori. Jersey udah bener kok. Nah, saya coba pindah ke ban. Inspeksi langsung. Mau dia. Munculnya di webnya apa? Di Share, webnya oh. Bapak. Karena kan tadi Iya. Di service. Saya keluarin dulu nih, Mbak. Enggak apa-apa. Nah, di sini jadi. Kita jadi pantasnya kok nggak keluar. Habis minum bawang putih ya? Pasti ya? Bawang. Bawang nih. Bawang. Baca apa nih Pak? Ya, WSP. Nah, gambar iya. Nah, di sini kita pilih jersey aja ya. Jersey sepak bola. Nah, linknya ini tadi saya bilang mau. Jadi pada saat apapun yang dibuka, contoh kita niatnya banner itu nanti dimasukkan di halaman mana? Mungkin pada saat sini. Pada saat orang klik jersey, bannernya harus muncul. Oke, itu kita kopikan, masukkan ke sini. Nah, oke. Nah, kemudian ini IMG itu diisi aja sesuai keyword. Nah, ini kok ini lagi sih? Matiin dulu deh, buat ragu aja tuh. Ini jersey apa tadi? Sepak bola. Oke, nanti sini teksnya ke kami. Jadi teks itu menjelaskan gambar aja atau sebenarnya bebas sih sebenarnya. Menyediakan jersey pastilah apa terbaik atau apa nanti ya. Nah, kemudian di sini itu tujuannya kalau bannernya diklik dia buka apa kan gitu. Jadi pada saat banner ini diklik, nanti ada banner kita klik. Saya maunya begitu bannernya diklik, saya maunya ke sini, ke halaman ini. Nah, kita kopikan aja nih. Ya. Nah, taruh di sini. Nah, ini kita pakai yang kanan. Submit. Baru jersey. Nah, ini sudah. Kita buat kanan tadi kan? Bisa buat kanan. Coba kalau saya pindahin ke kiri. Dan di kanan juga. Bagian kiri. Submit. Nah, di sini. Yang artinya nanti ini gambarnya, ini tulisannya. Nanti Bapak bebas ya di sini judulnya apa aja bebas. Yang penting supaya orang
berani klik, artinya kan berarti ada sesuatu di situ, akhirnya orang klik gitu. Nah begitu ini diklik, dia harus buka tes langsung ke detailnya. Dan itu bebas, tidak harus ke detail, bebas. Bisa juga kita begitu ada diklik itu lari ke postingan lainnya. Nah tergantung kita waktu bukanya di sini apa. Waktu kita buka di sini. Di Nah, admin. sorry. Nah di sini ya. Oke. Nah itu kalau bisa dibuat banyak Pak. Dibuat banyak ya, minimal 2 kiri 2 kanan boleh deh. Ya. Untuk satu produk itu atau untuk Jadi gini, pertanyaannya sebenarnya apakah semua banner itu harus di dalam satu produk? Contoh, kita buat banner jersey, apa harus di jersey? Kategorinya enggak. Bisa juga di beranda, bisa juga di produk lainnya, nggak apa-apa. Itu kan hanya iklan jatuhnya. Ya, nggak apa-apa, bisa di mana aja. Tergantung, makanya tergantung kita milihnya pakai link yang mana gitu di sininya. Ya, bisa juga saya pakai di sini jaket training, bisa aja. Itu kan hanya iklan. Jadi nanti gini, kalau di jaket training cuman kalimatnya aja yang dirubah. Ya. Kami juga menyediakan apa? Jersey training gitu kan. Siapa tahu gini, dia niatnya mau beli baju jersey tapi karena di sini ada training, dia klik itu. Oke. Nah kemudian setelah jersey atau bannernya diklik, apa yang dimunculkan itu artinya ini. Ya, pada saat nanti si itunya dimunculkan, apa yang harus dilakukan. Nah dilakukannya tadi, kita larikan aja ke jersey training ya, jersey training. Nah tapi jersey training yang detail masukkan aja ke sini. Baru posisinya saya kasih kiri, kanan, apa kiri ini pasti. Nah setelah itu jersey. Nah ini kan ada nih, bannernya udah ada. Tapi kalau di sini coba jersey training kita klik, dia harus lari ke itu langsung. Jangan masuk lagi ke menu-menu produk beranda itu, jangan, langsung aja ke situ. Nah itu sebenarnya bukan hanya sekedar klik, itu sangat disenangi oleh robot Google. Jadi ada link di dalam page. Nah bagusnya memang nanti kalau Bapak punya produk 10, ya kan, Bapak dari website atau produk 1 dibuat link ke produk 2, dari produk 2 dibuat link lagi ke 3, terus saja dibuat muter. Itu lebih bagus lagi, karena si robot Google lebih lama di situ, lebih bagus. circle Ya circle, kita buat circle aja. Oke. Itu untuk banner. Ada teleponnya? Siapa? Oh bukan. Oh Bapak. Iya. Oke, itu salah satunya kita buat nanti Bapak coba aja ya, nanti kiri kanannya dicoba bannernya. Pertama mungkin boleh dulu buat banner di beranda. Nah kalau banner di beranda ini saya sukanya gini, semua produk Bapak dibuat di beranda ini satu-satu, karena kan beranda kan global. Nah, artinya di situ ada banner sepatu, ada banner training, ada banner bola, ada banner jaket, ya, taruh di kiri kanan, bisa terus. Itu yang pertama saya lakukan. Terus, nah kemudian gini, ini sama. Ini saya mau edit. Kenapa saya edit? Karena gini, saya bagusnya kalau mau buat CWA itu tahu kan Pak buat apa? CWA itu tuh memunculkan kotak
atau tombol WA. Oh, ya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini si WA-nya ada di mana? Di sini kan? Nah, kalau saya sukanya nggak di sini, Pak. Saya sukanya adanya di bawah paragraf pertama di sini. Ya, saya simpan. Kenapa saya lebih suka di situ? Karena gini, mana tadi? Nah, kalau di ukuran laptop mungkin kelihatan ya. Jadi tadi kan Bapak buatnya di sini kan jauh banget. Nah, kenapa saya buat di sini? Karena kita mau lihat nih ukuran HP jenis ini inspek. HP itu kan nanti di tampilan HP kan seperti ini. Di tampilan HP kita, ya. Nah ini, sorry ini. Nah cuma kalau dia scroll ke bawah tadi, kalau seandainya Bapak dibuat di sini nomor WA-nya sangat jauh. Contoh dia cuma baca ini udah setuju. Oh ya ini yang saya cari WA, mendingan saya WA aja, kan gitu. Nah kenapa saya taruh di atas? Nah kemudian satu lagi saya taruh paling bawah biasanya. Nah ini, kenapa saya taruh paling bawah? Sukanya gini, takutnya mereka bacanya detail dia bacain semua. Begitu sampai di bawah, oh udah setuju nih, saya mau beli ini. Nah kita buat tombol WA di sini supaya dia begitu selesai baca, mana nomor WA-nya dia cari-cari lagi ke atas. Jangan, tapi sudah disiapkan di bawah. Ya. Lebih ke repetisi Ya, ininya. jadi intinya bagi kami jangan buat customer sibuk dibuat aja simple mungkin, ya. Oke. Nah saya mau terus pakai ini aja ya. Ini nanti sampai ke rankingnya juga saya mau pakai ini. Terus apa lagi yang mau saya kerjain di sini? Nah ini satu lagi. Nah ini penulisan huruf, ini kan judul deskripsi. Untuk penulisan judul deskripsi pakai heading 2. Oke. Ini sebagai apa nih Pak? Subjudul kan? Ya. Subjudul pakai turunannya ranking 3. Oke. Di bold. Terus apa lagi? Ini desain. Ini juga kita pakai ranking 3. Bold. Bisa pakai sama. Bold. Bold. Oke. Simpan. Oke, sudah. Baru ada lagi yang perlu kita tambahkan dengan ini, baru si robot Google itu lebih senang dengan konten yang banyak. Jadi kalau bisa jangan dibuat deskripsi itu jangan dibuat singkat. Robot Google itu paling gak suka. Ya, contohnya produk. Mana tadi bukan produk ini. Nah ini kan kayak gini kan masih dimasuk simple atau si robot masih kurang. Nah itu nanti kita pakai menggunakan teknik BPP. Jadi fungsi BPP ini apa? Fungsi BPP ini berguna untuk agar halaman ini jadi unik, halaman yang ini ya. Jadi beda yang lain, dibuat unik. Nah sekarang bagaimana cara bermain BPP? Nah, cara main BPP-nya kembali ke tab admin ya. Nggak apa-apa Pak, saya rekam kok. Jadi suara saya juga masuk. Nanti kalau Bapak bertanya, saya jawab, kerekam juga. Iya. Nah, jadi lebih enak gitu kan. Ya. Nah, jadi gini, selanjutnya tadi BPP. Bapak masuk ke sini namanya body per page. Ya.
Ini salah satu teknik optimasi juga, namanya BPP, input BPP. Nah, BPP ini ya, di sini juga kita bisa mengarahkan ke satu titik. Seperti tadi, semua BPP yang kita buat, kita arahkan ke satu titik, ke ini. Kenapa seperti itu? Karena kan tujuan kita tadi supaya apa? Jadi pada saat ini lagi ngedrop, turun, jadi semua BPP itu arahkan ke sini, semua mendongkrak dia naik. Jadi dia naik. Nanti kalau ini udah naik, bawa pindah lagi tujuannya. Oh, ini sarung tangan udah bagus nih, coba saya mau training nih. Nah, BPP-nya arahkan ke training semua. Ya, diarahkan ke sana. Cara ngarahinnya gini, kan di sini nih. Jadi yang mau saya ambil nanti ini yang mau saya naikkan. Oke, bagian sini. Terus kita minta BPP itu kan kayak apa ya? Membuat supaya halaman itu lebih unik. Nah, kita coba nanti ini yang kita buat unik di sini. Ini halamannya udah ada, tapi masih kurang panjang, kurang unik lah. Nah, cuma di sini isinya jual sarung tangan ya. Nah, kita buat aja satu kalimat atau satu artikel tentang sarung tangan juga, sarung tangan kiper. Tapi jangan, kalau tadi Bapak buat ChatGPT-nya pakai apa? Buatkan saya artikel tentang jual sarung tangan gitu ya. Nah, ini kan jual. Nah, sekarang kita buat juga di ChatGPT ya. Tapi jangan seperti jual tadi, tapi yang lain. Ini aja nih kita buat. Tolong buatkan saya cara membuat sarung tangan kiper. Ya, gitu aja. Kenapa saya buat itu? Karena yang penting di dalam kontennya ini ada keyword. Keywordnya apa? Sarung tangan. Itu salah satunya nih. Ini keyword sarung tangan kiper ya. Nah, kalau bisa juga di sini ada lagi sarung tangan, kan? Sarung tangan. Nah, kenapa seperti harus begitu? Coba kita baca ini tadi. Jual jaket training, ya kan? Atau gini dulu, jual sarung tangan kiper. Di sini nggak ada yang aneh. Nah, suka ada yang aneh juga, dia naik tapi kayak gini nih. Ini kan nggak ada. Kita kan mintanya jual sarung tangan kiper. Kenapa ini muncul judul ini? Ini judul kan? Iya. Kenapa ini muncul? Karena goalkeepernya. Ya? Karena kata frase goalkeepernya. Kan di sini nggak ada goalkeeper. Oh. Dari Instagram yang berbayar? Enggak. Karena ada tulisan ini. Oh. Karena di kontennya ada tulisan itu yang sama dengan apa yang dicari orang. Nah, makanya saya buat tadi itu konten dan meta deskripsi. Dua-dua itu harus ada keyword. Itu yang disebut dengan keyword. Nah, jadi itu sangat menguatkan, dan ada kalanya juga apa yang diminta orang, tapi kita muncul. Tinggal dilihat kenapa muncul. Ternyata apa yang diminta orang itu ada di dalamnya, Di dalam konten kita, ya. deskripsi kita. Ya, contoh kayak tadi saya buat tadi gini. Contoh cara memotong kain. Orang searchingnya cara memotong kain, tapi punya Bapak keluar. Kenapa bisa keluar? Karena ada ini, Pak. Ada ini di dalamnya. Jadi makanya lebih perbanyak keyword di dalamnya. Oke lah, orang nggak beli, tapi diklik itu nambah traffic. Nambah info juga. Traffic kita jadi naik gitu, Pak. Nah, makanya buat lagi konten berikutnya, tapi berhubungan dengan sarung tangan kiper. Tadi kan jual, nah, kita buat cara membuat sarung tangan kiper. Atau tolong buatkan saya bahan-bahan
membuat sarung tangan kiper. Pokoknya ada kata sarung tangan kiper. Apalagi di mana saya membeli sarung tangan kiper kan gitu. Minta ke ChatGPT tapi keyword itu terus muncul. merepetisi Ya, biar banyak. Nah, karena keyword yang banyak itu nanti yang muncul. Nah, Pak Bambang nanti. oh iya Pak, silakan Pak. Tadi malam itu yang mau tinggal ngindek ini nggak belum bisa. Oh gitu. Timnya terus sequence. Oh iya iya. Kasih yang tadi. Ya, ya. Pak Bambang, Bentar ya. Oke, Mas. Ini kan dia buat kalimat-kalimat ini. Iya, iya. Oh, laptopnya, Pak. Nah, ini kita kopikan aja. Biar dekat sama. Ini kita kopikan, Kebetulan langsung Ya. mulai. kopikan ke sini, baru masukkan ke mana tadi? BPP kita mana? yang Ini. Masukkan ke sini. Tapi nggak boleh dikopas gini, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena ini isinya mintanya dia bentuk skrip, bukan bentuk tulisan. Nah, sementara di editor ini tidak ada merubah skrip. Nah, untuk sementara ini simpan dulu deh, kasih A biar bisa disimpan. Kalau nggak ada isinya dia nggak mau simpan, ya kan? Kalau nggak ada isinya tuh nggak mau simpan. Buat aja kalimat apa di situ biar disimpan. Nah, kita pinjam punya editornya produk. Produk ini kan ada editornya. ya. Nah, editornya bagian sini nih. Nah, ini pinjam aja buat numpang. Nah, ini baru kopas. Yang dari ChatGPT-nya kita kopas di sini. Nah, baru sebenarnya sih kurang, harusnya ada ini di atasnya ya. Ya. Ada kalimat-kalimat dulu, jangan tiba-tiba alat dan bahan gitu kan. Harusnya untuk membuat ya bahasa gitu kan. Atau gini deh, kita ambil sampai sini ya. Ya, berikut adalah langkah-langkah gitu kan. Biar enak aja kalimatnya. Nah ini kita masuk sini, kita ambil source, klik source supaya jadi sintak. Sintak itu gini Pak, ada ininya. Iya. Ya, ini kopikan. Ini Ctrl A, lebih bagus Ctrl A ya, jangan di blok. Kalau di blok takutnya gini, padahal masih panjang, kita udah, oh ini udah sampai sini nih, udah selesai. Padahal masih panjang. Ada yang ketinggalan. Nah, ya, aku takut ada yang ketinggalan. Mendingan Ctrl A, udah pasti ke blok semua itu. Baru Ctrl C, ya. Baru Ctrl C, baru udah selesai. Ini kan cuma dipinjam doang nih, ya. Baru masuk ke BPP yang tadi. Nah ini BPP kita edit, ya, untuk masukkan di sini. Baru Ctrl V atau paste, udah. Itunya dihapus enggak? Ya timpa aja Langsung ke yang tadi FG tadi ya. ya. Ya itu timpa aja, itu kan buat sementara biar bisa disimpan. Ya. Baru submit. Nah baru kita ke sini juga. Nah nambah di sini, nambah panjang. Jadi kata keywordnya nambah juga di sini kan. Itu BPP Pak. Jadi menjadi lebih unik ya. Nah, karena memang pada prinsipnya bisa dilakukan di setiap masing-masing produk bisa. Oh. Makanya sebenarnya kalau buat BPP ini bisa banyak Pak. Makanya kita mau coba mana lagi nih yang apalagi yang mau kita naikkan, apalagi mau kita naikkan. Buat aja BPP-nya terus, dipanjangin aja BPP, bisa. Contoh saya tambah lagi BPP, saya mau naikkan tetap ke situ juga, tetap bagian ini, tapi BPP. Setelah ini selesai nanti buat lagi di bawahnya. Dia akan jadi Panjang, kalau bisa 1 meter. Enggak menimpa ini. Enggak menimpa yang telah misalnya kemarin kita bikin, hari ini bikin. Enggak. Dia terus panjang ke bawah. Nah ini makanya kita buat, coba lihat. Saya mau buat gini. Bebas ya, saya bilang tadi bebas. Ya. Yang penting ada keywordnya sarung tangan kiper. Saya buat gini. Tolong buatkan saya buatkan saya komentar tentang artikel saya yang berjudul jadi kita suruh orang
apa seolah-olah ini Bapak ada yang komentarin judul ini, jual sarung tangan kiper berkualitas secara 3, ya kan? Jual sarung tangan kiper berkualitas di Salatiga. Kita minta aja supaya seolah-olah ada yang komentarin di bawah. Nah ini belum ya, karena di sini tidak ada orangnya, komentarnya ada. Maksud saya bukan begitu. Maksud saya adalah buatkan komentar orang dengan namanya sebanyak 20 orang. Nah, Andi Putra dia di komentar ini, artikel ini sangat membantu saya memang sedang mencari sarung tangan, kan bahasanya. Yang kita incar apa Pak? Ini yang kita incar itu ini doang. Orang-orangnya. Sarung tangan kiper. Sarung Kan tangan. itu kan keyword. Ya kita Orangnya incar. jelas palsu kan. Biarin aja bodo amat mau apa itu. Kalau saya pengennya ada bahasa itu sarung tangan kiper, sarung tangan kiper. Itu aja yang penting ada keyword aja. Karena tadi mendukung ini tadi Pak. Iya. Kita butuh mendukung ini. Padahal yang dicari jual sarung tangan kiper, searching orang di Google. Kenapa judul ini muncul? Kan hal yang aneh. Iya. Karena ada konten ini di dalamnya. Nah, oleh karena itu ya udah panjangin aja sarung tangan kiper di dalamnya. Entah apapun itu, entah artikel, entah cara membuat, entah komentar-komentar orang, atau apa lagi. Atau gini, tolong sebutkan saya tempat di mana aja yang membuat sarung tangan kiper. Nah, dibuatin sama dia. Taruh lagi di bawahnya. Panjangin aja terus. Selama konten itu jangan sama. Aman, paling aman. Nah, Tetap terjawab kalau tidak sama. kalau dia paling pintar. Iya. Tidak mempengaruhi ruang yang di dalam WSP kita ya? Enggak. Baik. Pengaruh sih pengaruh tapi dikit banget. Dikit ya? Yang membuat banyak pengaruh itu gambar. Kalau tulisan itu kecil banget. Yang pengaruhnya itu paling banyak itu gambar. Mana tadi ya? Nah ini. Tambahkan lagi BPP. Aduh saya lupa. Oh ya ini. BPP bagian sini ya. Tetap kita tetap menaikkan ini. Ya, BPP-nya naikkan ke sini. Nah, saya tetap di sini. Terus kontennya saya ambil ini. Tetap di sini. Karena ini tidak ada editor scriptnya, simpan aja dulu sementara. Kasih huruf apa aja bebas ya. Buat yang penting bisa disimpan. Karena kalau nggak ada di sini nggak bisa disimpan. Nah, baru kita pinjam punya produk, input produk. Buat bisa ini, karena di sini ada source. Yang tadi kan nggak ada source-nya. Nah, ini untuk merubah dia jadi sintaks seperti ini. Nah, ini kopikan, Ctrl A C. Baru kita masuk ke BPP lagi. Ganti yang tadi, yang ada A, ini buang aja nih. Ditimpa. Oke. Dari situ ya Pak? Saya sering lupa itu Pak itu. Jadi larinya kemana-mana. Larinya Iya, betul. Ini kok nggak kayak pantun biasanya. Biasanya kan langsung muncul kan. Larinya malah ke paling bawah gitu. Jadi di lantai sama produk yang lain, Ya. muncul dia paling bawah. Tapi sebenarnya mau di mana sih sebenarnya bebas. Cuman gini kan, kenapa dibuat paling bawah? Nggak ada mungkin juga orang mau baca sampai sepanjang itu. Iya. Yang dia baca itu, makanya banyak alasan sebenarnya Pak. Kenapa saya buat nomor WA-nya di sini? Kenapa di sini Pak? Karena gini, begitu dia baca cuman segini, oh iya ini yang saya cari. Jadi dia sudah punya kesimpulan. Ya, langsung udah saya WA aja. Ini yang saya cari. Nah, terus kenapa saya buat lagi nomor WA di bawah? Alasannya apa Pak? Ada orang yang Kalau ada orang yang detail, Detail ya. dia Nggak mau bisa baca. balik lagi ke atas. Nah, terus dia baca aja sampai bawah. Nah, kalau udah sampai baca, oh tadi mana nomor WA-nya? Jangan sampai lagi, sudah ada di Ada bawah. orang yang jadi kriterianya ini. Oh, Ada, banyak yang detail gitu Pak. itu yang dipraktekkan di landing page ya rata-rata. Yang seperti itu. Ya. Di tengah-tengah ada itu. Kalau ada. saya sih main logika aja sih Pak. Karena kan ini laptop, kebetulan laptop. Nah, kalau dia di handphone,
seperti ini kan tampilan handphone. Nah ini kan panjang amat dia nyari-nyari nomor ke bawah nih. Iya. Atau udah sampai sini dibaca. Oh iya ini Pak, benar nih, setuju, saya mau nyari ini. Seandainya ini tidak ada nomor telepon, dia kan naik lagi nyari-nyari telepon. Jangan sampai dia nyari lagi, tapi kita siapkan di bawah buat dia WA kita. Itu sebenarnya tujuan saya, logikanya gitu aja. Nah kemudian kenapa kita taruh di bawah di sini? Nggak ada yang mungkin orang baca sampai sejauh ini. Kita buat ini. Terus kenapa kalau tidak ada yang baca, ngapain dibuat? Untuk konsumsi robot Google. Kalau robot Google pasti dibaca sampai akhir, wajib robot Google. Nah ini udah dapat nih. Kecuali robot yang baca kayak gitu. Ini robot Google nih. Ini dah, jadi udah 2 nih. Kalau mau ditambah, tambah lagi Pak. Nanti di bawah, tapi buat kontennya agak berbeda. Jadi, pokoknya dari berapa misalnya kita ada 3 ya beda dengan yang 3 itu gitu Ya ya. gayanya aja, tadi kan gayanya tadi artikel. Iya. Terus sekarang gaya komentar. Terus gaya apa lagi? Kolektor bisa jadi. Bisa ya koleksi ya kolektor. Berarti satu produk itu bisa kita optimasi banyak ya? Bisa dibuat BPP banyak. BPP banyak? Iya bisa. Oh gitu. Supaya ngedongkrak dia. Saya pikir selama ini cuma udah BPP satu aja gitu. Nggak boleh banyak sih. Banyak. Makanya kalau Pak Putra bilang kalau bisa ini 1 meter. Ya dari sini tuh 1 meter ke bawah gitu. Nggak masalah itu ya. Padahal kalau di layar gini kan udah 1 meter kan. Kalau di layar gini kan 1 meter tuh. Ya itu maksudnya itu tekniknya gitu ya. Terserah. Kalau misalnya ini kita udah kan, udah kita hapus, kita bikin anu lagi itu tidak mempengaruhi. Nggak apa-apa. Nggak usah dihapus juga, ngapain dihapus? Bahkan akan bawahnya. Iya kan? Nggak. Tapi story Sebanyak juga Pak. Nanti kan yang muncul ke kita itu nggak segitunya juga. Yang muncul ke kita kan cuman gini. Cuman 2 gini kan. Mungkin kalau Bapak, saya lupa ya. Kalau lihat punyanya kita punya BPP-nya, ini sampai 200 Pak. Iya kan? Jadi Bapak mikirin tadi panjang kan? Padahal kalau tampilannya cuma 2 kok. Apa yang Bapak bingungin cuma 2 ini, ya udah biarin. Jangan dia ada gini Pak, kalau saya prinsipnya gini, kalau sudah diinspeksi jangan pernah dihapus. Jangan pernah dihapus menurut saya. Kenapa? Itu sudah terdaftar di Google, percuma dihapus juga. Jadi waktu orang searching ketemu tetap ketemu. Nah terus kalau ketemu orang klik nggak ada isinya, sayang banget. Iya. Kan gitu. Peluang hilang. Nah selama tidak ada pernah inspeksi, udah biarin. Nah saya maunya yang ini, ya udah buat baru. Nggak usah diedit tuh judul jangan diedit. Dia ada pemikirannya gini Pak. Karena ada tombol hapus, jadi takutnya tampilan di website kita itu kan ini keganggu gitu kan, jadi banyak gitu kan. Ya, kalau ada tombol hapus, sebenarnya kan ada tombol disembunyikan aja. Oke. Nah itu satu BPP kita udah jalani kan. Nah BPP coba saya mau cek dulu. Gini sih bagusnya ya. Sebenarnya ini bagusnya diinspeksi dulu. Inspeksi dulu ya. Baru mainkan BPP. Tadi kejadiannya gini, saya balikin dulu ya. Ini tadi saya lagi zoom. Ini saya lagi zoom seperti main gini. Ini awalnya ranking 15. Nah, kita tahu ranking 15 setelah apa, Pak? Setelah diinspeksi kan, setelah diindeks ke Google. Baru kita tahu. Nah sama juga dengan ini nanti. Makanya sebenarnya kalau masuk kelas ekstrim gini, saya suruh udah posting aja dulu 10, posting inspeksi 10, posting inspeksi. Banyak malas. Itu Pak. Banyak malas. Enggak, satu lagi kan keterbatasan. Saya diamin, sengaja saya diamin. Tapi kan kayak tadi contoh ya, kayak Bapak diajarin kan. Saya udah bilang ke anak teman-teman, tolong ajari Bapak itu posting inspeksi. Siapa minta 10, nanti udah lu ajarin 2 kali, tinggalin aja. Itu saya sengaja Pak. Itu kalau ada yang ninggalin tiba-tiba, yang ngajarin Bapak ninggalin, itu saya nyuruh. Karena saya pengen tahu Bapak ini langsung ngerti atau enggak. Nanti tiba-tiba udah mulai cingacing, saya kan lihat tuh. Kenapa Pak? Ini Pak saya belum bisa nih. Nah baru belum tahu, panggil lagi, ajarin lagi.
Nah, karena kita sistemnya praktis, Pak. Iya, iya. Nah, ada dulu 3 hari yang lalu ada orang Cirebon. Begitu teman saya tinggalin, dia pergi. Terus saya tanya, Pak dari mana aja, Pak? Ini nggak ada orang, Pak, katanya. Nah, emang Bapak nggak orang, saya bilang. Ya tadi yang ngajarin saya mana, Pak? Bapak diajarin tadi ngerti nggak? Udah, saya udah posting. Udah lanjut 10. Oh gitu, Pak ya? Oke, saya kerjain. Nggak dikerjain juga. Maksud saya kalau memang sengaja saya begitu, kalau nggak ngerti ya ngomong, Pak, saya nggak ngerti, bisa diulang lagi nggak? Ya saya panggil lagi orangnya. Lu ajarin lagi, lu ngajarnya nggak bener gitu. Nah itu, jadi gini, kenapa saya harus inspeksi dulu baru kita optimasi, supaya gini, pertama yang kita lihat dulu setelah dioptimasi, kita lihat ranking ini, Pak. Kita lihat di Google dia masuk ranking berapa. Ya, udah masuk belum atau sudah ranking berapa? Supaya nanti pada saat dioptimasi Bapak lihat perubahannya. Contoh katakanlah setelah kita namanya tadi apa, Pak? Sukses barokah. Jadi gini ngeceknya. Bapak ngecek dulu apa aja yang sudah terindeks. Ya. Cara ngeceknya gini. Ketik site.2 nama domain. Ya. Nah, ini belum pernah diindeks, 0 masih. Nanti Bapak buka alat di sini. 0. Belum pernah diindeks. Nah, kalau yang contoh gini, ini saya punya. Nanti supaya perbandingan aja, Pak ya, kalau nanti terjadi seperti itu. Nah, saya lihat sudah 119. Artinya ini semua produk Bapak yang ada di sini itu, oh ini sudah masuk ke Google. Jadi Bapak juga bisa tahu, oh yang ini udah, yang ini. Tapi yang ini belum loh, belum ada. Artinya belum ada, oh berarti ini belum diindeks sama Google. Oke. Berarti saya harus inspeksi lagi. Nah, makanya perlu kita inspeksi dulu. Nah, setelah itu apa? Kita coba tes yang sudah diindeks ini. Saya mau tes, udah ada nggak sih di Google? Kalau orang cari di Google, ada orang mencari di Google seperti ini. Ada nggak di Google produk saya tuh? Cari satu-satu, ya. Nah, tiba-tiba katakanlah jauh banget di ranking 5, ranking 6, jauh amat gitu kan. Nah, setelah jauh baru kita mikir perlu diinspeksi, perlu dioptimasi. Nah, optimasi salah satunya tadi apa? Buat banner, buat BPP. Nah, kita harus tahu dulu sudah di mana posisinya, supaya nanti begitu di BPP sama di banner, kan selalu dia sekali 24 jam, baru besok kita cek sudah naik belum. Nah, bisa juga kita, kalau saya suruh nyari-nyari gini repot, mendingan saya gini, Pak. Nah, satu namanya ada alat gini. Nah, ini saya pakai biasanya Save Robot namanya. Tapi ngapain sih, pasti nggak ketemu ya, pasti nggak ketemu. Saya pakai Save Robot checker ya. Nanti ada rekamannya, Pak, nanti Bapak lihat aja di sini ya. Save Robot checker namanya. Nah, atau boleh Save Robot doang bisa, gini aja bisa, enter, tinggal pilih bagian yang free ya, yang free. Nah, di sini nanti biasanya kalau masih awal-awal ini pakai negara lain, Amerika kalau nggak salah. Bapak ganti. Ini Bapak ganti, diklik aja ke bawah, cari Indonesia. Tapi kalau udah pernah dibuka Indonesia, dia balik lagi ke Indonesia gitu. Cuma sekali aja. Nah, ini. Ya. Kemudian masukkan di sini nama domainnya. Nama domain, contoh kalau punya Bapak saya belum masukin. Bapak udah pernah inspeksi belum WSP-nya? Sering, Pak. Nama domainnya Giri Kreatif Biz ID. Kreatif Giri Kreatif Giri Kreatif gitu ya? Ya, Biz ID. Oke, Biz ID. Oke. Ya. Nah, saya mendingan ini saya buat contoh. Kalau punya saya contohnya nanti Ranking 1 semua. nggak nyambung gitu. Saya justru nggak pas, karena saya nggak optimasi. Karena kan tuh buat contoh-contoh kalau Zoom. Nah, ini punya Bapak ini sudah terindeks 45 baru Pak. Baru ya. Belum saya bilang sudah, tapi baru Ya. masih dikit gitu. Iya, jadi saya Namanya di mana? belum Ini optimasi ya. Pak. Nah, ini
awalnya kan gini Pak, hilang. Nanti alat atau biasanya kalau dia bahasa Inggris tools. Betul. Nah, lihat di sini Pak, 45-nya. Baru 45 terindeks. Yang 45 itu yang mana aja? Ya ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba gini. Kita tes. Pengen tahu nih, Berapa? keyword ini atau judul ini, kalau ada orang dicari di Google, ada rankingnya enggak? Masuk nggak dalam halaman? Halaman dulu deh. Giri kreatif sudah ranking 2. Cuma pertanyaan saya, apa iya orang nyari rumah kayu ngetiknya sepanjang ini? Paling rumah kayu gitu. Nggak apa-apa. Nggak, itu jadi saya lebih setuju dibuat keyword panjang, tapi nanti akan mendukung keyword pendek. Nah, ini saya masukin ke sini, keset robot tadi. Nah, ini saya masukin ke sini. Kalau seandainya ada orang searching di Google dengan kalimat ini, dia masuk ranking berapa? Atau seandainya dia mengetiknya tidak pakai sesuai pesanan, dia ngetiknya jual rumah kayu gazebo villa. Nah, cuman di sini agak hati-hati Pak, nggak ada tempatnya. Di mana? Kan nggak ada kan di mana? Nah, atau Lokasi hilang. ya, atau tanpa kata villa. Ya, tanpa kata villa. Gazebo, karena gazebo villa itu agak bingung juga. Gazebo segini, villa segini-gini. Ya. Nah, atau kita buat kemungkinan di sini ada 5 kemungkinan kita pakai. Ya, jual rumah kayu gazebo, nggak pakai sama sekali villa, cuman jual rumah kayu gazebo. Mungkin kan orang ngetik itu, dia pengen buat gazebo, dia searching jual rumah kayu gazebo, atau bahkan mungkin gini, jual gazebo. Ya. Iya kan? Namanya orang ngetik itu kan kita nggak ada yang tahu apa yang diketik di sana. Ada Pak, enter. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kita tes dari antara 5 yang kita potong-potong ini, ada nggak yang punya rankingnya bagus? Nah, ini nanti di sini muncul rankingnya. Ranking 2, yang tadi yang udah kita lihat kan? Yang tadi kita lihat kan ranking 2 tuh, ya kan? Nah, tapi dengan catatan panjang. Kalau dipotong lagi jual rumah kayu gazebo villa, dia ranking 7. Nah, ini tanpa kata villa. Ini kan tadi kan tanpa kata villa kan. Kalau orang mengetik tanpa villa, dia ranking 3. Nah, cuma kalau dia orang ngetik jual rumah kayu gazebo 26 di halaman 3 nih. Ya kan? Nah, atau jual gazebo Ada di atas 100. Udah jelas aja di atas 100 kata dia. Oke. Nah, itu maksud saya, nggak apa-apa kita buat keywordnya panjang, tapi kita cek pendek-pendek. Kalau ini kan sebenarnya udah bagus juga. Ya kayak gini, ini berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5 kata. Udah bagus. Ya. Bisa ranking 3, 5 kata itu udah bagus. Ya. Nah, itu dulu. Maksud saya jangan menghilangkan juga teknik buat keyword panjang. Biarkan aja, nggak apa-apa keyword panjangin aja, tapi yang kita perlukan unsur-unsur keyword tadi itu ada di dalam. Banyak aja itu unsur keywordnya. Bila perlu diwarnain, atau biasanya di bold ya. Nah, tapi nggak apa-apa, warnain aja. Tapi jangan colok juga, takutnya gini, kalau kebanyakan warna orang bilang ini main-main nih. Ya kan? Orang-orang serius susah Pak. Kalau orang-orang serius itu susah. Ini benaran ini kayak main-main gitu, dilewatin gitu. Oke, nanti Bapak ngeceknya begini. Nah, produk-produk lain juga gitu-gituin apa ya Pak? Dites dulu satu-satu. Mungkin Bapak penasaran ini udah jadi belum ya di Google. Terus ranking berapa? Daripada kita cari-cari kayak tadi ranking Google, ada belum ya nggak tahu, katanya di ranking 70 kan, jauh aja ke bawah. Ya kalau pakai gini kan udah ketahuan tuh. Nah, ranking 26 udah ketahuan, ranking 70 juga ketahuan di sini. Ya. Nanti Bapak kadang ada yang nggak nemu. Ya. Nah, ini kan langsung nggak ketemu. Nah, udah capek-capek cari nggak ketemu kan? Iya. Nah, pertanyaannya gini, apa yang kita lakukan setelah ketemu ini? Bapak ketemu ini kan 26. Apa yang harus kita lakukan? Mau nggak di situ terus?
maunya kan naik. Ya. Nah, kalau supaya dia bisa naik, lakukan optimasi. Optimasinya seperti apa? Tadi yang standar ya, saya belum bicara ekstrim. Ini standar. Belum ekstrimnya nih. Ini baru standarnya. Standar tadi itu banner. Kenapa saya bilang standar? Karena ada di menu ini. Ya itu Kan kan ada dari di kemarin-kemarin Pak Tony udah ngajarin kan, Iya. BTP. Nah, itu harus dibuatkan dulu. Cuman itu tekniknya. Terindeks dulu. Sudah terindeks baru dimainin. Ya. Setelah dimainin gitu baru inspeksi lagi. Ya, ya tergantung persaingan sih. Kalau persaingannya kuat mungkin dia naik cuman berapa gitu. Tapi kalau persaingannya sedikit langsung terus. Itu sudah kemarin saya sudah buktikan yang itu. Yang bukan kemarin. Jadi saya 3 hari belajar keyword Zoom dongkrak usaha. Hari pertama suruh posting inspeksi, hari kedua udah dapat ranking. Ya rankingnya cuma ranking 15, 18. Hari ketiga saya buka aja. Saya nggak mau cerita. Hari ketiga Berarti dongkrak usaha itu juga perlu diindeks ya Pak? buat di sini Pak kalau mengindeks dongkrak bisnisnya. Ya. Iya, kalau mengindeks di dongkrak bisnis coba ini kita lihat. Ini kerjaan cuma 3 hari Pak. Saya pikir kan karena di online kan teman-teman cerita, oh kalau DU tuh nggak usah diindeks, sudah naik sendiri. Dongkrak sebenarnya iya, tapi lama. Kenapa nggak kita action duluan? Logikanya kayak tadi Mas saya bilang, saya cuma belajar 3 hari berturut-turut dongkrak usaha, saya dari ranking 3, ranking 4. Saya nggak mau ngelewatin ini Pak. Yang ini, saya nggak mau lewatin ini. Kenapa saya nggak mau lewatin dia? Dulu orangnya belajar di depan saya nih, Pak Hartono, orang Bandung. Dia belajar di sini nih. Iya. Begitu ada ranking dia sumringah mukanya, wah jadi nih Pak udah ranking 1 katanya. Ya, coba dia cuma segini doang Pak. Ini udah, makanya siap-siap Pak Hartono ya, nanti di bawah saya. Sudah vendor ya Pak? Jangan Pak Tony, nggak mau dia, belum mau dia vendor. Belum mau. Nah ini saya kan, saya di bawahnya aja, nggak usah di atasnya. Ini saya punya. Ini dia. Ya. Itu maksudnya itu lebih cepat Pak. Kalau main itu juga cepat. Tapi kita juga secara organik juga main WSP itu cepat. Kalau kita main itu optimasi ekstrim. Jadi nanti ya kalaupun mau ya mainkan dua-duanya. Ada yang salah? Enggak. Mana lebih bagus kita punya toko 1 gede dibanding ada toko 3 tapi sedang-sedang aja. Tapi ada di Tanah Abang 1, di katakanlah kita buat toko di Jogja 1, di Semarang 1. Mana lebih bagus? Walaupun kecil-kecil, kios-kios dibanding kita punya di Bekasi ini punya ruko gede. Satu, kan lebih bagus banyak. Walaupun kecil-kecil. Hasil sama. Hasil bisa income lebih banyak kan yang kecil dong. Income-nya lebih kecil gitu. Jadi mainkan DU, mainkan BSP nggak ada masalah. Tapi produknya sama, itu aja. Produknya itu aja terus mainin gitu. Oke. Nah, yang tadi mendingan saya punya Bapak dulu deh. Yang sudah terindeks ya. Nah, kalau kita mau main apa? Rumah kayu. Rumah kayu boleh. Bisa. Ini tertarik sama Pak Geri. Iya. Pak Geri 200 jutaan itu kalau udah selesai itu dapat 200 juta tuh. Pak Geri apa Pak Yani? Pak Yani yang punya. Yang punya ya. Iya. Pak Gerinya. Pak Geri. Pak Geri yang dapat itu Dapat proyek villa langsung. 18 unit. Yang di Bali. Iya. Luar biasa. Saya udah ledekin aja tuh berdua. Diam-diam aja ya kalau nyari duit. Dia bilang, nanti tenang Pak Tony katanya. Jangan lupa gitu ya. Pengrajin rumah kayu bagusnya jangan dulu deh. Saya kurang sesuai dengan judul ini Pak. Yang mana Pak? Ini. Juga rumah kayu. Ya. Kenapa saya kurang sesuai Pak? Ini coba Bapak baca gazebo villa. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, iya. Kecuali Bapak buat gazebo, villa. Ada 2 barang berarti kan? Saya kemarin tuh kepikiran karena
di deskripsi itu nggak boleh ada koma, ada titik dua, saya ke Oh, bawahnya enggak. sini. Maksudnya enggak kalau di atau boleh juga gazebo atau villa. Kan berarti dua barang yang berbeda. Dua barang yang berbeda kan? Iya. Tapi kalau Bapak buat gazebo villa seperti apa? Ya. Gazebo, oh bisa juga gazebonya villa. Villanya udah ada, ini gazebonya villa. Oke, anggap aja pembenaran ya. Saya aja yang tukang bikin bisa bingung. Oke. Pak Tony soalnya ada ada candanya jadi nggak ngantuk. Ya kan pembenaran Pak. Iya, Pak. Daripada saya salah pulang dia besok dia pulang katanya diomelin Pak Tony gua kan. Iya. Oke, nah ini kita ambil Giri Kreatif. Mana Giri Kreatif? Sorry, ini tadi ada kerjaan saya dulu. Ini saya buang-buang dulu ya. Kita pakai punya Pak Giri Kreatif dulu. Ini saya buang, sukses. Ini jangan Giri Kreatif.biz.id. Masuk di penindakan juga. Ya? Pak, masuk di penindakan. Nanti Oh, nebeng. enggak, nanti bareng sama Bapak ini juga belum ngerti indeks. Nanti masuk ke indeks. Baru ngasih tahu. Inspek aja saya juga belum. Nah, baru datang juga. Enggak, jadi ini Tadi malam sambil- nanya Pak Tony, karena cuma terakhir. kebetulan ini kan lagi ada direkam. Biar kita lanjut dulu ya. Iya, iya. Nanti takutnya Bapak lihat rekamannya banyak ngobrolnya, dikira habis, udah selesai nih gitu. Oke, ini dia barangnya. Nggak tahu. Giri direkam. Kreatif. Nah ini ya produknya ini kan. Tembang Sari Pak ya ini. Bang Sari, Bang. Ya. Oke. Saya mau ambil adminnya. Masuk ke admin. Masuk sama semua. Beda-beda Pak sebenarnya. Beda. Nah, Bisa, Pak. ya tinggal Ganti. lewat dapur. Oh, super admin. Jelas kita. Kan lewat dapur Pak. Saya kira sama muridnya. Dibohongi katanya. Enggak apa-apa asal untuk kebaikan. Iya. Kalau Pak dari jauh. Itu yang namanya suhu ya. Iya. Mana kok nggak ada? Rumah kayu Jawa. Oh ini ya. Nah. Gede. Apa yang terjadi nih Pak? Ini Oh iya, nggak di Belum di ini ya. Hiding. Aqua. Ini dan bull ya. Ya. Standar. Karena Oh, kemarin iya. tuh ngambil Iya. cepat aja dengan format SEO. Ya, iya tapi tetap benar itu SEO Hmm. artinya tapi tetap di editornya Jadi tetap ya, Pak. si robot Google itu dia baca pertama ini Pak. Oh, Ini dianggap dia levelnya apa? Heading 2. jadi dua ya. Nah, tapi kalau dianggap levelnya normal nggak dibaca. Karena heading 2 tinggal dia cari heading 3-nya mana, heading 4-nya mana. Karena ibaratnya gini Pak, struktur itu kan struktur. Iya. Jadi setelah bab 1, bab 1, bab Ya. 2, bab 3, bab 4 ini kan struktur dia mainnya. Nah, heading-heading itu kayak gitu Pak. Makanya ini harus urutan. Jadi kalau ini judul, ini subjudul, berarti di bawah judul 2, berarti subjudulnya 3. 3, 4 sampai bawah. Nah, kalau ada nanti 4, contoh di dalam subjudul ada lagi sub-subjudul ya, contoh di bawah sini. Nah, itu 4. Terus, makanya tergantung ini sebagai apa dia. Ini subjudul kan. Berarti formulasi robot itu juga mau ini kan Itu algoritmanya, bahasanya algoritmanya itu Pak. Dia cara membacanya begitu. Oke. Terus tag keyword, rumah kayu minimalis, rumah kayu ini, rumah kayu ini, rumah kayu pedesaan. Nah di sini tambahin ini Pak, 160. seodenai. Tambahkan seodenai di situ, karena seodenai ini kan memunculkan keyword kita. Nah jadi rumah kayu gazebo villa sesuai pesanan,
Setelah itu baru rumah kayu minimalis modern, rumah kayu. Ada dulu kalimat judul itu. Pak, itu katanya kalau dibuat huruf besar gimana Pak? Mana? COD9. Nggak jadi. Nggak jadi? Nggak jadi. Huruf S-nya aja besar nggak jadi. Nggak jadi? Nggak jadi. Nanti mau kita coba? Komanya? Komanya nggak terlalu dekat. Percaya, Nggak apa-apa, percaya. Pak. Nggak. Kalau mau coba ini, kalau mau coba cobanya di sini Pak. Ini Ya, coba saya buat huruf besar. Ya. Nggak bakal jadi. Jadi memang udah diformat semua huruf kecil. Oh gitu. Ya. Oke, terus meta keyword. Meta keyword. Nah, ini juga boleh pakai CDN dulu. Udah habis, udah penuh nggak bisa lagi. Oke. Dan coba dikurangin, Pak. Dan ini Kan panjang masalahnya Pak, COD9. Kan ini terbatas 165 karakter. Ya. Ya, 160. Kemudian ingin memiliki rumah kayu gajah bilang custom yang kami adalah ahlinya. Oke, nggak masalah sih. Ini hanya meta deskripsi. Indonesia kurang kan? Jadi Itu kebanyakan apa? disingkat aja di dalam itu. Itu loh, gazebo Kebanyakan ada juga itu. ini Kebanyakan space-nya. spasinya. Spasinya. Mana? Itu. Setelah Ini. gazebo ya. Iya. Oh iya benar. Untuk bikin. Nah, dapat bonus. Tapi nggak pakai titik jadinya. Ini ada CDN. Iya. Oke. Saya mau masuk ekstrimnya. Saya simpan dulu. Takut hilang nanti. Ya. Indonesia jadinya. Ini Pak, saya masuk di sini ekstrimnya. COD9. Enter ya. Nah, ekstrimnya itu gini. Tadi kita punya judul seperti ini, oke? Searching di Google, Waalaikumsalam. Searching di Google, gini, ya, Ramadan. Nggak, tar dulu, Budian. Kenapa Ramadan yang dicari duluan? Kenapa bukan Mas Boy? Kenapa bukan Pak Tony? Yang nanya dari tadi saya ya Pak. Makanya Pak Boy dilewatin dulu. Gitu. Ini iklan kan Pak. Oke Bu, Kalau aman. kadang lewatin Pak. Udah ya. Di sini pas itu. Nah, ini jadi gini Pak. Nah, cuman di sini sudah ada giri kreatifnya. Jadi saya pakai rumah gazebo aja atau rumah kayu villa atau gazebo. Jadi saya mau naikin gazebonya aja. Nah, ini kan searchingannya ada di sini. Ya. Ini banyak nih yang sudah muncul dari hasil searchingan itu muncul kan ini. Ya. Nah, ini sebentar Pak ya. Coba dilihat dulu. Aku takut salah nanti. Ini yang muncul ini semua ambil. Kopikan. Yang muncul ini kopikan semua. Modus. Oke. Kopikan. Boleh juga mau dimasukkan ke notepad bisa. Ya. Mempengaruhi orang baca. Kelihatan wajah modus. Nah, masukkan aja kemana nih? Ke notepad bisa. Bilang fokus loh Pak. 4 tahun jadi nggak fokus. Hati-hati ngomong. Ini gua rekam. Suaranya nanti ada suara yang aneh-aneh masuk loh. Suara saya tadi itu masuk situ Pak. Biarin Pak laporin Pak. Bukti saya tuh lapor. Saya Pak. berasa ini sarang penyampun. Nah, ini kita ambil ya, kita masukkan ke semua ke sini. Kalau masih kurang, kan sampai sini tadi kan karena di Halaman sini satu aja berarti ya Pak? ya, karena di sini kan ada gambar nih. Ya. Jadi saya potong. Jadi saya mau ambil lagi setelah gambar ambil lagi. Yang Ya, setelah gambar. Harusnya bisa itu Bu. Taruh ya, aku ngerti dulu ya. Saya ambil lagi ke bawah. Ini kotor dapat lagi nih. Lengkapnya itu di Ya. harus di Saya ambil lagi, masukkan lagi. Saya biasanya sih sebenarnya Kemudian ke bawah. gini, boleh pakai notepad, boleh enggak. Ya. Nah, ini semua nanti ambil. Nah, kalau dia kompetitor hilangkan. Tapi marketplace itu bukan kompetitor. kompetitor maksudnya namanya? Ya, contoh kompetitor itu kita lihat nanti. Ini marketplace biarin aja. Ini marketplace biarin. Lazada biarin. Shopee biarin, Blibli biarin, Tokopedia biarin. Oke. Takutnya nanti ada 33.biz.id. Ah, Nah, itu kompetitor itu. Ya. Jadi ada rumah kayu lain muncul, itu kompetitor. Nah, itu dihapus linknya.
Rimnya Nah, dihapus. itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sini tiba-tiba ada nomor telepon, Bapak tadi Pak. di antara teks ini ada nomor telepon, ganti jadi nomor telepon Bapak. Nah, pindahin ke Ke nomor telepon Bapak sendiri, diganti aja ya. Itu syaratnya. Terus apalagi ketiga, jika ada nomor apa istilahnya itu alamatnya alamat. ganti atau buang aja sekalian atau ganti alamat sendiri. Nah gitu aja. Nah kayak gini nih, Joglo Jati sih bukan alamat, namanya Joglo Jati udah nggak apa-apa. Dan itu Tokopedia sih nggak apa-apa namanya. Nah ini setelah itu kita kopikan, ya, kopikan semuanya, terus masukkan ke dalam sini. Sini masuk udah nggak salah nama iPhone. Ini di bawah ini. Masuk ke sini. Nah, atau juga saya sering, ini kan pakai teks, saya sering juga buatnya gini. Boleh dua cara aja mainnya. Boleh saya kopikan ini ke bawah, Gambar-gambar. nah, gambar-gambarnya yang nggak apa-apa. Kopikan, masukkan langsung ke sini. Oh, Kopikan, masukkan ke sini langsung. Nah, cuman tadi kita periksa aja, ya kita periksa link-linknya. oh yang di inspeksi ya. Nah, ini buang aja, ngapain ada logo kan nggak perlu. Tunggu baik Ini ya. biarin, gambarnya boleh nggak apa-apa. Sini sedikit Pak ya. Iya. Gambarnya, ini logonya buang. Tahu. Ini buang aja, takutnya ada nomor telepon di sini. Ini nomor telepon nih. Takutnya kalau nggak ada yang mencurigakan, biarin aja. Dibuang. Ini nggak ada ya. Dibuang. Nah, itu sama ya, sifatnya sama. Kalau ada nomor telepon, ganti nomor telepon Bapak. Kalau ini ada nomor telepon, alamat dan lain sebagainya itu gantiin aja terus. Nah ini. Nah, ini ada nomor telepon kayak ini ya. Yang putih-putih ini nomor telepon Ada kan nomor ya. telepon ya. Ya, buang aja. Oke. Bermak jadinya nomor telepon. Nah ini salah satu teknik ekstrimnya. Tinggal masukin, udah simpan. Simpan, nanti Bapak inspeksi. Inspeksi yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan terhadap itu. Ya kok ini sih? Kan dari tadi tutup. Ini Pak, saya Ini, sengaja nggak ngangkat. Oh, Biasa, kan kita jualan Pak. iya. Sama kayak Pak Boy itu. Apa ya? Bukan Pak Boy ini. Yang itu, yang ekspedisi. Enggak, yang ekspedisi. Yang Pak Boy ekspedisi. Saya lagi ngajarin gini, terima orderan terus. Kapan gua ngajarnya? Saya sebuang. Bisa. Oh iya siap. Oh iya. Maka ternyata tadi ada ini pesanan. Oh iya Pak. Ngajarin lagi, telepon lagi. Iya. Orang sibuk. Nggak Oke. konsentrasi Pak jadinya. Nah, tadi apa sih Pak nama Bapak Yang tadi? kedua, Nggak, jadi kreatif. maksudnya ini produknya tadi? Produk rumah kayu. Ya kayak gitu. Sil aja. Rumah kayu gazebo. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini. Yang kedua, ya. Ini kita sisipkan juga foto di sini. Di antara ini kita sisipkan foto, tapi foto rumah kayu tetap. Jadi supaya kesannya benar, ya. Contoh gini, mengapa memilih rumah kayu, bla 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 bla, buat gambar rumah kayunya, seolah-olah menjelaskan yang di atas kan. Ya, mengapa memilih rumah kayu? Karena ramah lingkungan, tahan lama, nyaman. Ini loh gambarnya, kan gitu. Nah, Atau di luar gambar, kita ambil gambar lain. pokoknya gambar rumah kayu aja. Tapi jangan yang di atas, yang lain. Nah, caranya gimana? Cara menyisipkannya itu dulu pertanyaannya. Ini Bapak ini belum inspeksi udah main ekstrim. Salut lihatnya. Tapi ada rekamannya, santai Pak. Caranya gini Pak. Pertama kita masuk ke upload multiple gambar. Upload multiple gambar. Nah ini buat menyimpan gambar. Bapak udah punya ya? Rumah kayu udah ada belum? Oh, belum pernah. Oke, saya ambil aja Pak ya, punya saya aja. Karena saya juga pemain rumah kayu.
Dan sudah ada closing Udah juga ada ya. pengalaman. Sudah ada closingan juga. Udah Pak. Banyak Pak. Ya? Banyak. Enggak unit sih. Satu unit aja. Nah, yang penting mah ada yang diceritain, gue udah dapat. Nggak kalah ya Pak. Nggak mau kalah, emang ngajar doang. Iya. Mana rumah kayu? Itu rumah kayu. Nah ini. Nah Bapak lihat nih kilobyte-nya, kecil banget kan? Kecil ya. Karena saya buat pakainya WebP pakai Irfan View. Oh, dan sudah depan. Dan ini selalu gini Pak, keyword. Ya, namanya selalu keyword. Ya. Oke. Wajib. Oke, masuk ya. Kalau sudah masuk ke sini, atau saya mau jangan satu deh, nanti kan kita mau buat 2 atau 3 deh. Nah, mana cari yang agak-agak ada gazebo. Tadi masalahnya di situ kan ada judulnya di gazebo kan? Iya. Kita cari gazebo deh. Ya, itu kasih. Kalau belum gazebo benar. Yang gambar baru tuh banyak gazebonya. Yang Ya. kemarin yang di itu kan? Yang versi Lombok itu Pak. Bukan. Yang di Jonggol kemarin kan, Kerawang gazebonya bagus tuh. Yang di Kerawang. Bapak ikut grupnya nggak? Enggak Pak. Oh, di grupnya tuh. Kalau di grupnya tuh fotonya baru-baru. Nah, ini foto baru nih. Nggak ada gazebo ah. Ini yang di YouTube-nya Pak. Yang di mana di vendor. Iya, ini panel. Jadi setiap pernah udah selesai dia kerjaan difotoin Pak, dikirim ke grup supaya biar kita posting. Ini aja Pak. Ini gazebo ya? Nah, Udah. Yang penting sudah gazebo. Oke, sudah. Caranya tadi kita masuk lagi ke tempat yang tadi. Ke tempat yang tadi pakai fil aja. Nah, ini sisipkan di sini Pak. Mengapa menggunakan rumah kayu kami? Bentar ya. Ini matiin aja. Insert di sini pakai image. Ini ya. image. Ya. Image ya. Baru pilih browse server. Oke. Nah, muncul tadi yang udah kita upload. Kan baru 2 tadi kita upload. Nah, kita pakai gini. Nah, ini boleh kita kasih kosong. Alasannya apa? Bukan 0, kosong. Beda 0 dengan kosong. Tidak ada. Dihilangkan. Nah, itu supaya apa? Biar nanti dia menggunakan ukuran aslinya. Kalau kita buat nilai di situ, berarti kita tentukan ukuran fotonya segini ya. Nah, takutnya kalau kita paksa segini, peang. Iya. Jadi malah panjang gini kan. Yang lebar dan Jadi nggak bagus. Udah biarin aja ukuran aslinya, kosongin aja. itu yang diambil. Baru oke. Nah, sisip di situ. Oke. Terus bahasa lagi apa? Cara proses pembuatan rumah kayu. Nah, dibuat aja di sini. Kalau perlu tadi yang tadi Pak, yang ada gambar orang lagi tukang. Ada tukangnya. Jadi kan nyambung cerita itu. Jadi Proses nyambung kan ya, proses pembuatan. Cari yang gambar ada tukang-tukangnya. Ya. Nah, gitu-gitu aja Pak. Ini yang apa tuh saldo yang udah Nah, dipotong di sini? anggaplah. Kan ibu kan pakai Nah, ini lagi. Ini kan sudah saya ini. Jadi ibu Nah, udah anggaplah proses itu. Gak apa-apa, nanti ganti gak apa-apa. Tapi sebenarnya orang nggak mikirin sih yang gitu-gituan. Pokoknya ada gambarnya. Padahal 25.000 loh. Oke. Selesai, submit. Nah, coba kita lihat hasilnya tadi. Jangan jauh-jauh dong, di sini aja. Ini kreatif, kok pakai MS? maksudnya benar 100.000 itu. Jadi mau nggak mau itu tepat lagi. Oh itu di sini tuh di campaignnya bukan di tagihan bayaran. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kan agak lumayan. Cuma nanti ini Pak, agak-agak dirapin aja, diturunin dikit ya. Kalau terlalu mepet, ini nggak mepet sih kayaknya. Yang mepet itu ini, turunin aja satu enter gitu. Nah, ini mepet nih. Turunin. Ya Bapak lihat aja nih mana yang mepet, ini turunin gitu ya. Oke. Nah, tinggal nanti satu
Nah, tinggal tambahin BPP-nya di bawah sini. BPP ya. Baru nanti, oke kita buat BPP deh. Taruh, jangan BPP. Nanti Bapak aja yang buat BPP-nya ya. Ikutin yang tadi. Saya mau lanjut ke ekstrimnya dulu. Ya lanjut. Lanjut apa lagi? Yang paling susah tuh naikin yang minyak tadi loh. Ya nggak apa-apa. Yang penting Bapak tahu tekniknya dulu. Ya. Nanti kalau udah paham tekniknya baru kita cari produk lain. Terus apa lagi yang harus kita lakukan? Ada namanya kadang gini. Usahakan di kalimat paragraf pertama ini ada link, tapi linknya keyword. Link keyword. Nah, gini, usahakannya gini, mendingan gini. Kan keywordnya ini apa Pak? Itu panggilan mengerikan. Rumah kayu. Keywordnya kan ini kan? Ya. Nah, atau rumah kayu gazebo, boleh aja. Yang dicari kan bisa aja rumah kayu langsung gazebo. Buat di sini langsung. Rumah kayu gazebo. Tapi diatur aja kalimatnya supaya nyambung ke kalimat berikutnya, gitu ya. Rumah kayu gazebo. Oh masih dapat tuh koma. Apakah anda mencari rumah kayu unik? Yang benar kan masih nyambung. Yang penting nyambung. Nah ini dibuat link. Linknya kemana? Bebas mau kemana. Tapi kalau bagus masih di rumah kayu juga. Ya. Coba Bapak punya rumah kayu di mana lagi? Ada berapa postingan rumah kayu? 1 ya? Rumah kayu. Coba lihat. Ada sih tapi versi Inggrisnya tuh Pak. Mana Pak? Ini. Wooden house itu. Oh iya, ini. Iya. Nah, arahkan ke sini nanti Pak linknya. Ya. Ambil linknya ya. Ya, arahkan ke sini, link, copy. Nah, di sini begitu rumah kayu, buka link. Ini link. Ambil link ya. Baru kopikan link yang kita tuju. Yang kopikan rumah apa? Mana tadi? Nah ini kan link yang kita tujukan di sini. Iya. Nah ini kopikan, taruh di sini, oke? Nah, di bold kasih warna. Mau warna apa aja bebas. Warna biru, biru tua, ya. Nah, kasih warna. Ini selalu ini ya, diginiin. Ini ada link berarti di sini. Jadi pertama harus ada link. Dan kalau bisa di depan sini aja. Oke. Nah kemudian sebenarnya link boleh lebih dari 1 sih. Oh bisa ditambah yang Nggak di dalam sini aja, di dalam sini. Makanya perlu gambarnya banyak Pak. Makanya saya bilang perlu postingan banyak. sebenarnya juga. Kalau cuma 1 villa, terus villa ini mau saya linkkan kemana? Harus kan ke produk lain. Circle tadi. Pokoknya yang berhubungan ya. Ya minimal dia masih berhubungan. Ya. Tapi sebenarnya bisa juga ke yang lain, produk lain. Tapi kan cuman target kita kan mau rumah kayu dulu gitu. Ya. Nggak apa-apa sih. Boleh ke contoh jadi tiba-tiba ke minyak gitu nggak apa-apa. Cuman artinya circle-nya tapi nanti dari minyak balik lagi ke rumah kayu gitu loh. Jadi circle-nya balik lagi ke situ. Oke, itu namanya link internal. Link internal. Nah, tapi diusahakan jangan pernah buat link eksternal dulu. Contoh, tiba-tiba di sini Bapak buat linknya ke, karena Bapak punya produk di Shopee, Bapak buat linknya ke Shopee. Jangan dulu. Karena belum naik. Nanti kalau seandainya dia udah bagus boleh. Tapi jangan dulu. Link internal aja dulu supaya gini, biar saling menguatkan Pak. Ya. Ini menguatkan ini menguatkan ini menguatkan ini menguatkan gini. Sama produknya. Ya, balik lagi ke situ. Ya, itu dulu yang harus dikerjakan. Kemudian apalagi? Ada namanya link anchor. Link anchor itu seperti gini. Kalau Bapak pernah baca e-book, kan ada daftar isi, ada bab 1, bab 2, bab 3 kan gitu. Buku tapi modelnya e-book. Jadi waktu kita klik daftar bab 1, klik gitu ya. Otomatis kan dia lompat ke materi bab 1 itu kan materinya. Nah, itu juga bisa dilakukan di sini. Itu namanya link anchor. Jadi semacam orang pakai kayak drop down gitu. Enggak langsung lompat. Kayak tadi Pak. Bapak kan ada daftar isi. Ya. Bapak lihat ada di bab, oh ini yang saya cari ada di bab 3 nih judulnya.
klik aja bab 3 otomatis kan muncul bab 3-nya. Berat gitu. Nah, itu juga sama. Contoh, tapi itu nggak di sini nggak mempengaruhi judul ini harus buka ini, nggak pengaruh. Cuman yang penting dia lompat sana, lompat sini, lompat sana, udah biarin aja gitu. Itu namanya link anchor. Nah, caranya gini, kita buat rencananya gini. Pada saat nanti orang di ini kita buat jadi link. Itu di ini juga, di linkkan juga. Ya, ini kita buat link. Pada saat orang klik di sini nanti, dia harus mengapa memilih ya. Dia harus lompat rencananya ya. Saya maunya atau kita maunya lompatnya di sini. Langsung menampilkan gambar. Ya, pada waktu tadi diklik, dia langsung menampilkan gambar ini. Tujuannya apa? Jangan tanya, nggak usah. Karena yang penting dia lompat aja gitu. Karena apa? Itu kita seolah-olah waktu robot Google datang dia lihat link, lompat ya. Dan itu algoritmanya dia begitu deh. Oke? Nah, caranya gini. Pertama yang kita buat dulu dia nanti lompat kemana? Ke sini kan? Ke gambar atau ke Nah, ini kan nanti satu layar ini kan ke gambarnya. gambar ya? Artinya awalnya dari sini. Startnya dari sini. Ya. Nah, Kita kita ada lompat ke situ kan? kita pakai ini bendera namanya anchor. Bahasa Inggrisnya ancor. Ya. Anchor gitu ya. Klik di sini. Nah, kasih nama link anchornya tapi pakai nama keyword juga. Rumah kayu gazebo atau villa boleh. Oke, kasih nama anchor, itu namanya nama anchornya ada bendera. Udah jadi ya. Nah, terus kita tadi rencananya pada saat orang klik ini harus lompat ke sana kan. Ya. Nah, ini kita ambil jadi link. Ya, ini kan link nih tulisannya. Ya. Buat link, pilih jangan URL tapi pakai link to anchor. Link to anchor. Ya, pilih link to anchor. Nah, baru pilih anchor yang baru tadi kita isi namanya Rumah Kayu Gazebo, Rumah Kayu Gazebo. Oke. Udah? Simpan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi pas di sini ini yang bahasa Inggris ya? Nggak paham tuh. Nah ini jadi tuh kan? Udah ini link, mengapa memilih rumah kayu pada saat di sini klik tuh langsung ke sini. Lompatnya ke sini dia. Nah, sebenarnya boleh dibuat banyak, cuma kalau dibuat banyak ini kan mengganggu. Enggak, ini terlalu sedikit. Artinya dari sini terlalu pendek. Jadi kalau bisa kita buat panjang, jadi bisa lebih banyak. Jadi contoh ini lompatnya ke sini. Jasa kami lompatnya kemana lagi? Yang ini mau lompatnya kemana lagi? Kita buat 3 atau 4 ke bawah. Dari sini lompat ke sini. Yang dari sini lompat ke sini. Atau ini lompat ke atas. Boleh juga kayak kutu loncat gitu. Oke? Tapi dalam satu produk itu ya? Dalam satu deskripsi ini. Ini kan deskripsinya. Di dalam sini semua. Dan itu juga salah satu mungkin juga mempercantik juga. Ada warna. Mungkin warnanya ganti aja Pak, jangan terlalu, ya terserah Bapak sih, suka nggak warna ini kan gitu. Iya. Kadang mempengaruhi juga Pak, kok warna ini gitu. Ya makanya tergantung Bapak aja. Apa mau dibuat latar belakangnya warna? Kan ada warna belakang. Oke. Nah itu yang harus kita akan lakukan. Ya. Terus apa lagi? Pak, tanya. Tadi kan kita ekstrimnya salah satu caranya kan dengan melihat apa di Google tadi yang copy semua copy seperti itu loh. Itu setelah kita copy di situ kemudian sudah kita lakukan nih, oke kita simpan. Itu apa setelah itu kita lakuin? Sebenarnya sih bebas, tidak ada urutan. Boleh kita buat itu dulu, namanya content hidden tadi, itu dulu boleh. Baru link internal, baru link anchor, baru sisip gambar, atau sisip gambar dulu, baru Google Hidden. Boleh bebas yang mana aja. Apa tadi yang pertama tadi itu fungsinya apa? Memindahkan mereka ke bawah kita, ke konten kita.
cuman nggak kelihatan. Oh. Coba saya lihat ya, saya kasih tunjukin. Cuman harus cepat lihatnya Pak. Sebenarnya ada di sini dia. Tuh kan, cuman ini karena ini cepat nggak sempat lihat kita. Kalau ini lagi lemot kelihatan dia. Yang Tokopedia tadi. Cuma karena itu di hidden langsung hilang. Coba. Itu bisa langsung kelihatan di Google Search-nya ya kalau kita ini. Berapa lama? Nggak kelihatan. Itu kan memang konsumsinya si robot. Jadi bukan untuk kita masa kita tampilin produk orang, ya kan? Cuman konsumsi robot. Jadi gini, Tokopedia, Shopee dan lain itu udah kuat banget. Nah, kita numpang di kekuatan dia itu, kita numpang di situ. Jadi seolah-olah kita mengiklankan mereka. Tapi memang sebenarnya mengiklankan, cuman jangan dimunculin. Nggak, iklan, tapi jangan dimunculin. Merekanya jangan dimunculin. Iya, kan tulisannya sebenarnya ada loh. Iya. Kalau ada contohnya, kalau ada lemot aja dikit ini, ketahuan Pak. Enggak lemot nih, kencang banget. Saya pernah ketemu Pak, yang dibikin sama Grab. Nah, Itu malah muncul Pak. ya, Sekali aja, jadi begitu muncul, yang kedua nggak udah muncul. kayak hilang lagi. Hilang dia. Nah ini mana ya? Nah, ini lagi lemot nih. Di sini, biasanya di sini dia. Entar ya, lemot nggak nih? Lemot dong. Nggak lemot ya. Nggak lemot. Kencang deh. Itu Pak, ada pas. Ada dia di belakang situ ya. Di sini di antara sini. Antara itu. Ini di sini dia. Tapi langsung hilang gitu. Terlalu cepat nggak Pak? Kebaca nggak? Memang sengaja dihilangkan biarin gitu. Oh. Memang karena kan begini, Nggak makanya semata-mata gitu maksudnya. makanya bahasanya di sini apa Pak? Kalau Bapak lihat. Konten Google hidden content. Konten yang disembunyikan. Kan gitu kan. Itu berapa kali bisa kita lakukan? Bisa aja sebanyak-banyaknya. Banyakin aja gitu, panjangin. Karena untuk menaikkan konsumsi robot. Iya, konsumsi robot aja kok. Tambahin aja terus kalau masih bisa waktu. Tapi kan kita banyak yang mau kita posting, kalau kita ngurusin itu saatnya kan susah. Tapi kalau saya sih mendingan urusin 10. Jadi kita posting banyak, katakanlah ada sampai 200. Urusin aja dulu 5 atau 10. Urusin sampai jadi aja. Analoginya gimana Pak? Kalau kita punya anak 5, duit kagak ada. Kita cari satu orang anak kita yang pintar atau yang paling tua, sekolahin. Begitu dia sekolah, adik-adiknya dia akan naik. Nah sama dengan ini, kalau kita punya postingan 200, jangan 200-nya kita sekolahin, nggak punya duit Nah kita ambil 5 atau 10, suruh naikin, nanti suatu saat dia begitu udah naik, ini ikut naik. Ya, jadi pelihara aja. Kalau udah banyak, kalau udah ratusan kayak Bapak itu udah ratusan gitu, 10 aja. Diurus aja gitu, buat optimasinya kayak tadi ya, buatin optimasi. Terus sering-sering juga ditengokin. Arti tengokin gini, seperti kata Pak Putra itu, kita mengganti warna ini aja Pak. Itu dianggap Google itu update, datang dia, dilihat ada apa nih kok ada perubahan. Makanya sering-sering ditengokin. Artinya ditengokin tuh Iya, ya inspeksi boleh, nggak harus tiap hari juga. Ditengokin aja. ganti warna itu juga pengaruh ya. Pengaruh. Makanya kalau ini yang repotnya nanti kalau tiba-tiba Bapak diamin ini sebulan aja, ranking turun semua. Kenapa turun? Kenapa turun Pak? Karena kompetitor optimasi. Ya kita diem aja dari sebulan ini, ya gini. Iya, jadi bukan WSP-nya nggak kuat, tapi kompetitor melakukan optimasi kan. Ya kan kita saling ini nih. Bapak optimasi sekarang, Bapak di depan. Nanti teman saingan optimasi dia di depan. Begitu. Nah, kalau kita mainkan ini, ya mudah-mudahan dia tidak goyang. Mudah-mudahan karena ini yang tadi yang saya bilang yang kayak sapi tadi itu belum goyang. Walaupun udah orang lain optimasi nggak goyang, di situ aja gitu posisinya. Itu ya, itu yang harus dilakukan dulu Pak. Nah, walaupun pada saat kita nengok itu cuma nengok doang, nggak ganti warna nggak masalah. Masuk. Jangan ditengok juga, minimal ada yang satu diinspeksi boleh, dirubah-rubah boleh.
Atau sebenarnya klik tombol edit aja udah mengupdate kan. Walaupun tidak ada perubahannya. Ya, walaupun tidak, tapi kan kita udah masuk, udah ibaratnya bahasa saya gini, digoyang. Iya. Krek gitu. Begitu lihat krek, si Robert Google lihat ya, ada apa itu? Sama nggak dengan yang kalau titik Nesia kan ada bahasa sundul sama nggak? Enggak, di sini nggak ada sundul. Enggak, di sini kebetulan nggak ada sundul. Tapi kalau yang marketplace ada sundul. Contoh kayak dongkrak usaha, itu kan marketplace ada sundul. Titik Nesia ada, Kiri ada semua. Nah ini enggak. Oke, nanti itu aja dulu Pak yang Kita jadi klik sudah Nggak diklik. mempengaruhi. Di apa? Ibaratnya ya disenggol. Senggol. digoyang dikit aja, goyang gitu kan. Udah, Goyang aja. bahasanya Jangan ngantuk. ada yang update nih, nah, dia datang. Ada yang update, dia datang. Atau gini nih, yang paling iseng aja, yang paling iseng cari gini Pak. Bapak buat kategori, terus dihapus kategorinya. Kategorinya Atau ya. diedit kategorinya. Edit aja kategorinya. Ini kan ada, contohnya ada kategori tidak kepake nih satu. Buat aja dulu satu kategori nggak kepake, tambah kategori gitu kan. Nah, terus Bapak ini edit gitu kan. Terus dihilangkan. Cek tidak tampilkan, submit tidak tampil. Besok ditampilkan lagi. Oh, dibalikin. Makanya digoyang-goyang aja. Ya, gitu. ya. Yang penting dia lihat ada aktivitas, bahasanya gitu. aja. Ada aktivitas di dalam itu. Mungkin Maka kan tetap submit ya, tetap ya. ya tetap submit. tetap ya. Perubahan itu kan submit. Submit. Jadi sebenarnya kalau ada perubahan di dalam yang sifatnya submit, ya Digoyang. bahasa saya itu digoyang dikit deh. Bahasa Pak Tony. Gitu. Buka pintu, orang yang masuk padahal cuma nengok lagi. Oh, ini Iya. ada orang masuk. Kan langsung ada alarm. Oh ya ada orang di rumah katanya. Gitu. Ini cara ekstrim loh. Oke, ini saya